Saudara, senang bisa berjumpa lagi bersama Bapak Saudara lewat ibadah pagi hari ini. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan lagi, kita mau bersyukur bahwa anugerahnya yang ajaib, yang hebat itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan mengangkat pujian kita, Bapak Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian, Engkau ada bersamaku di Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Amin.
kasih Tuhan. Iya. Benar Tuhan, bahwa hanya anugerah-Mu saja Tuhan yang sangat besar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan, bahkan Kau selalu memberikan kepada kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini Kau sudah sediakan berkat-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Tuhan yang sudah urapi Bapak Gembala kami Tuhan. Dan Tuhan juga urapi kami Tuhan. Dan juga jemaat yang di rumah Tuhan. Sehingga firman itu bisa tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Kita akan lihat pada ayatnya yang ketiga dan pada ayatnya yang ketujuh Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh dari 2 Petrus pasal yang pertama. Sama-sama kalau saudara sudah menemukannya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara, ayat ini menjadi sebuah saudara, sebuah hal yang akan menyadarkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sampai di mana kekristenan kita. Seringkali kekristenan kita mudah berpuas diri dengan langkah-langkah perjalanan iman kita. Ya, kita sudah terima Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah penuh Roh Kudus, kita sudah melayani Tuhan. Ya saudara, kita sudah setia ibadah dan kita berpikir semuanya sudah selesai, semuanya sudah baik-baik saja, semuanya sudah oke-oke saja. Dan kemudian kita berkata, sekarang waktunya Tuhan menggenapi janjinya buat saya. Sekarang waktunya Tuhan memberkati berlimpah-limpah buat saya, hidup saya. Tetapi kalau saudara melihat ayat-ayat ini, saudaraku, perkataan daripada Petrus, surat daripada Petrus, saudaraku, maka kita disadarkan, saudaraku, bahwa ternyata kekristenan kita ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang simpel, bukan sesuatu yang mudah untuk berpuas diri, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita, saya juga, ya. Kita seringkali berpuas diri ketika kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, dan kita berpikir kita hebat, kita sudah luar biasa, kita sudah menjadi sesuatu pribadi yang sempurna. Tapi ternyata kalau saudara melihat dari ayat-ayat ini, khususnya mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita sudah punya iman nih saudara, kita sudah punya percaya, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kemarin kita bicara tentang iman, percaya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Tapi ternyata dari ayat ini sudah kita disadarkan bahwa nggak cukup. Ternyata nggak selesai sampai di situ perjalanan iman kita. Ternyata itu bukan kalau kita sudah punya iman maka sudah goal kita. Ya,
Kita sudah menjadi satu pribadi yang hebat, satu pribadi yang sebelum. Kenapa? Karena ayat ini yang mengatakan, dan saya percaya ini sebuah ilhaman Roh Kudus. Ini ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus, dan Rasul Petrus bagikan kepada setiap orang, dan termasuk saya dan saudara pagi hari ini. Bahwa dikatakan oleh Petrus, saudaraku, Rasul Petrus, bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sudah ada iman nih saudara, ditambah kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebaikan, saudara. Ya, kata mudahnya itu kebaikan. Jadi ada iman, ya, ada percaya kita sama Tuhan, ada hubungan yang baik kita dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi nggak cukup. Iman itu gak boleh berdiri sendiri. Iman itu harus ditambahkan lagi dengan perkara-perkara yang lain yang harus, bukan kalau bisa, tapi harus ditambahkan. Apa itu? Kebajikan, atau dalam kata paling gampangnya kebaikan. Adakah kebaikan itu sudah ada sama kita? Seringkali orang melihat kita bergereja, seringkali orang melihat kita berohani, kita melayani, tetapi mereka nggak ngelihat tuh, mereka nggak ngerasa ada kebaikan yang keluar dari hidup kita. Dalam pergaulan kita, dalam berbisnis kita, dalam berdagang, nggak ada kebaikan. Seringkali, maaf ya saudara, seringkali itu nggak kelihatan sama orang. Orang cuma tahu iman, oh iya ini orang Kristen, oh ini orang percaya Tuhan. Dan kita bangga dengan status itu, dengan sebutan itu, tapi ternyata nggak bisa. Karena Petrus mengatakan, dari iman itu ditambahkan yang namanya kebajikan atau kebaikan. Kebaikan ya kebaikan. Hidup baik, berkata-kata baik, perbuatan kita baik. Nggak ngerugin orang, nggak ngejahatin orang, nggak nyusahin orang, nggak ngeganggu orang, saudara. Nggak nyakitin orang. Ini firman buat kita, buat saya dan saudara pagi hari. Bahkan nggak berhenti sampai di situ, tidak. Apakah selesai pada kebaikan? Tidak. Kalau sudah baca lagi nih saudara, makanya saya katakan bahwa kekristenan ini nggak simpel. Ada banyak orang muda untuk berpuas diri dengan perjalanan imannya, tapi ternyata enggak. Ya, ini firman harus kita dengar saudara. Ya, karena sekali lagi kita ini manusia mudah berpuas diri dengan pencapaian kita, termasuk dalam pencapaian hal-hal yang rohani. Dikatakan selanjutnya, saudara, menambahkan kepada imanmu kebajikan atau kebaikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ada pengetahuan yang harus kita tambah. Ada pengetahuan yang harus kita tambah. Ada pengetahuan. Artinya begini yang saya mau bilang, bahwa kita rindu kita menjadi orang yang berhasil. Ada amin saudara ya. Kita rindu menjadi orang yang di atas rata-rata ya. Kita rindu menjadi orang yang sukses dalam hidup, dagang, bisnis, pelayanan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu pelayanan saya berhasil. Saya menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini, pelayanan saya dalam status saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi apa saudaraku? Apakah cukup iman? Apakah kemudian cukup yang namanya kebaikan? Ternyata apa? Harus ditambahkan tuh saudaraku. Satu hal lagi dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan kita. Untuk mencapai apa yang menjadi mimpinya saya dan saudara, yaitu keberhasilan hidup. Setiap kita rindu yang namanya menikmati keberhasilan hidup, mencapai keberhasilan hidup. Ada amin saudaraku. Siapapun saudara, siapapun kita punya cita-cita seperti itu. Kita punya mimpi yang seperti itu. Dan firman Tuhan memberikan solusinya. Bukan berarti iman nggak ada artinya, tidak. Ditambahkan saudara. Iman ditambahkan dengan kebaikan. Iman, kebaikan ditambahkan lagi sama yang namanya pengetahuan. Artinya apa saudara? Ada sesuatu yang saudara harus belajar lagi. Ada sesuatu yang saudara harus gali lagi. Ada sesuatu yang saudara harus lihat lagi. Ya, karena belajar itu melihat keadaan, melihat situasi ya saudara. Belajar dari orang-orang yang ada. Belajar juga dari buku dan lain sebagainya. Ada sesuatu pengetahuan yang ditambahkan buat kita. Untuk apa? Untuk mencapai yang namanya keberhasilan hidup. Karena ilmu, saudaraku, ilmu itu selalu berkembang. Ilmu selalu berkembang. Ya, saya bicara sama seorang dokter.
Dikatakan harus selalu mengikuti simposium, harus selalu mengikuti simposium. Kenapa? Karena ada satu cara pengobatan, ada satu teknik pengobatan yang selalu terus diupdate. Sehingga dokter tersebut bilang nggak bisa pakai pengetahuan yang dulu waktu beliau belajar di sekolah. Kenapa? Karena sudah kuno, udah ketinggalan. Sama halnya saya berpikir dengan bisnis, dengan berdagang, ada hal-hal yang dibaharui, ada hal-hal yang up to date, saudara. Dan itu juga harus kita pelajari. Saya sebagai hamba Tuhan juga harus selalu mengikuti yang namanya perkembangan dalam pelayanan. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Apakah cukup? Tidak juga. Ya, Saudara. Kita melihat bagaimana kepada kebajikan, saudaraku, pengetahuan, ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Ya, pada pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri itu, saudara. Saya pikir setiap kita tahu kok yang namanya penguasaan diri. Karena seringkali kita punya pengetahuan, kita punya iman, kita punya apalagi kebaikan, tapi seringkali kita nggak bisa nguasain diri. Ya, ambisi kita, hawa nafsu kita, marah kita nggak bisa mengendalikan. Sampai akhirnya itu jadi jerat sendiri buat kita. Itu jadi jebakan, jadi perangkap Batman buat kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang nggak bisa menguasai diri kita. Dalam perkataan, marah, emosi kita, ambisi kita seringkali, saking besarnya ambisi, ya saudara, sampai semua ditabrak, semua nggak ada hitung-hitungannya. Akhirnya apa? Hancur sendiri. Akhirnya rugi sendiri. Tuhan nggak mau, makanya apa? Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang berhasil dalam iman, tapi berhasil juga dalam jasmani kita. Ada amin, saudaraku. Artinya apa? Makanya dikatakan penguasaan diri. Hati-hati, jangan sampai ketika kita punya iman, yang saya tadi katakan, kita punya kebaikan, kita punya pengetahuan, saudaraku, ya, pengetahuan yang baik dalam berbisnis, berdagang, dalam banyak hal, saudara. Tetapi kita sedang menjerat, kita sedang membuat sebuah jebakan buat diri kita sendiri. Apa itu? Kita nggak bisa menguasai diri kita. Hawa nafsu. Ini firman baik buat kita. Saya sangat diberkati sekali lewat pembacaan firman pagi hari ini. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Cukupkah sampai di situ? Berhentikah sampai di situ? Dikatakan kepada penguasaan diri, ketekunan. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Bicara ketekunan itu ada sesuatu yang, ketekunan itu komitmen. Ketekunan itu sesuatu yang harus terus dikerjakan. Seperti saudara berdagang, saudara, ya harus terus, mau rame, mau sepi, ya terus harus buka toko. Saudara kerja, yang terus. Sama halnya ketika saudara beribadah, waktu berdoa, ya baca firman, harus terus. Ya, ada saatnya nggak kiem, ada saatnya males, tapi terus harus dipaksa. Terus ini bicara tentang ketekunan. Sesuatu yang harus dilawan, rasa bosan, rasa boring, rasa jenuh harus dilawan. Ya, karena tantangan daripada ketekunan itu rasa bosan, saudara, rasa malas, itu musuh daripada ketekunan. Dan itu harus didobrak, itu harus ditabrak, itu harus dilabrak, saudara. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, bukan yang terakhir, ya, saudara. Masih ada lagi ketekunan kesalehan. Bicara kesalehan apa, saudaraku? Bicara kesalehan tentang ibadah, ya. Kalau saya melihat dalam terjemahan yang lain, ini kesalehan ini disangkut pautkan dengan ibadah. Ya, ibadah kita juga harus tetap dikerjakan. Ya, bukan cuma iman percaya, tapi ibadah itu harus dikerjakan terus, ibadah. Ya, nanti lockdown dibuka, PSBB dibuka, akan ada orang-orang yang akan terbagi nih, saudara, orang percaya, orang Kristen, jemaat juga, ya, yang sudah terbuai dengan situasi, ya, saudara, dengan
dengan kebiasaan bangun siang, nggak ibadah. Ya. Tapi ada orang-orang yang tetap rindu beribadah, sehingga ketika PSBB dibuka, wah, antusias. Nah, saudara mau menempatkan diri jadi seperti apa? Saya rindu saudara kita punya antusias dalam beribadah kepada Tuhan. Amin saudara ya. Dan yang selanjutnya, kasih, kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi akhirnya apa? Kehidupan kita jadi terang bagi banyak orang. Amin. Terang bukan cuma buat orang yang jauh, tapi terang bagi orang-orang yang dekat dulu. Terang bagi keluargamu, bagi saudara-saudara, bagi kerabat dekat. Setelah itu baru kita jadi terang bagi orang lain. Dan menolong setiap kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, menolong kita, menguatkan kita, mengingatkan kita. Dan juga saya percaya firman itu memulihkan saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu yang singkat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita, kasih pujian yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. 14:52, saudaraku, Bapa ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa buatku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku. Biar hatiku mengasihimu, buat hatiku dekat padamu. Bawa daku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Bapa ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa buatku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku. Biar hatiku mengasihimu, buat hatiku dekat padamu. Bawa daku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu.
biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan katakan lagi, biarlah hidupku, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu, kau menyembah. Perkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu, perkenan Bapa itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu, biarlah hidupku, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu, di kemuliaan. Amin, Makasih buat firman pagi hari ini. Makasih buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan untuk
kami tidak berpuas diri dan mudah berpuas diri dengan keberhasilan apapun dalam hidup kami, rohani dan jasmani kami. Karena ada banyak hal yang kami harus kerjakan, kami tingkatkan, kami melangkah maju lagi di dalam perjalanan iman kami, khususnya Tuhan. Ditambahkan lagi dan ditambahkan terus dalam hidup kami hal-hal yang harusnya ada dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, Hamba menyerahkan pagi hari ini setiap jemaat-Mu ada dalam pemeliharaan, ada dalam penjagaan, ada dalam kasih anugerah Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka, anak-anak, pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha pekerjaan mereka dipagari dengan darah Yesus. Ada dalam penjagaan, pemeliharaan, berkat Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa pagi hari setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka yang sedang terpuruk, mereka yang sedang ketakutan, mereka yang sedang khawatir, dikuasai merasa khawatir Tuhan. Hamba berdoa pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka, kuatkan, bangkitkan semangat mereka lagi Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, yang usaha pekerjaannya Tuhan sedang macet, sedang terhalang. Hamba berdoa berkat Tuhan menyertai mereka lagi. Berkat Tuhan dicurahkan buat mereka lagi. Tuhan punya banyak cara dan Tuhan mampu untuk tetap memelihara, memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu dengan caranya Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang melindungi kami, ada Tuhan yang memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.